Astaga. Apa yang terjadi? Di mana aku? Hei, bangun nenek tua, bangun! Hei, lihat sekarang, jam berapa ini? Jam berapa? Ini sudah jam 8. Enak aja kamu masih tidur. Mana sarapan untuk keluarga saya? Maafkan Bibi, Nining. Bibi hari ini nggak bisa masak. Badan Bibi ini berasa sakit. Rasanya panas dingin. Kamu mau panas dingin kek? Kamu mau hampir mati kek? Itu bukan urusan saya. Heh, kamu pikir rumah ini tempat penampungan orang-orang malas? Hah? Sekarang cepat bangun. Ayo masak, bangun! Astagfirullahaladzim. Heh, kenapa? Hah? Kamu gak seneng ya diperlakukan seperti ini? Heh, kamu tuh masih untung bisa ditampung tinggal di rumah ini. Kalau bukan karena Kang Dodi, kamu dan anak kamu yang sok kecekepan itu tinggal di jalanan. Mana dia? Astagfirullahaladzim. Hah? Mana anak kamu? Ima! Ima! Kegatelan memang dia. Ima! Masya Allah, Tante manggil saya. Halimah, kamu kenapa? Kelihatannya kamu ketakutan. Sebentar ya Bude, saya mau tanyain sama Tante dulu. Mudah-mudahan Tante mau ngasih. Tapi... Kamu, hah? Dipanggil kok nggak dengar? Kamu budak ya? Maaf Tante, barusan saya keluar nemuin Bude Lastri. Dia minta sumbangan buat panti asuhan. Sumbangan? Ini ada edarannya Tante. Apa-apaan ini? Minta sumbangan segala. Mau nyumbang kok main paksa-paksa? Nodong lagi lewat kamu. Dan lagian kamunya juga goblok. Ngapain dibuka pintu untuk orang minta sumbangan? Dasar tolol kamu. Maaf Tante, ini bukan pemaksaan. Kata Bude Lastri, serelanya aja kok. Yang penting niat baiknya. Dan insya Allah kita akan dapat pahala Tante. Bude Lastri bilang, ini untuk mempererat ukhuwah Islamiyah antara umat muslim. Diam kamu! Bude Lastri, persetan dengan segala omong kosong dia. Kamu pikir uang itu jatuh dari langit? Seenak-enaknya saja kita membagikan buat mereka. Heh, aku nih sudah bosan melayani orang-orang miskin seperti mereka. Sini kamu. Ini. Lihat ini. Lihat. Sumbangan masjid, sumbangan posko banjir, sumbangan ini, sumbangan itu. Sialan, mereka pikir kita ini panti sosial apa? Hah? Yang selalu memberi sumbangan buat mereka. Kalau aku selalu meladeni semua permintaan mereka, aku nih lama-lama bisa jatuh miskin. Tunggu di sini sebentar. Assalamualaikum. Masya
Insya Allah, Bu Nini. Gak ada ceritanya orang jatuh miskin karena menyumbang. Yang ada, kita malah dapat pahala. Itu janji Allah. Berani-beraninya kamu nasihatin aku. Hei Lastri, kamu seharusnya ngaca. Siapa kamu dan siapa aku? Hah? Hartamu itu hanya seujung kukuku. Makanya kamu jangan ikut campur urusanku. Maaf kalau saya dianggap ikut campur. Tapi sebagai tetangga, kita wajib saling mengingatkan. Insya Allah harta ibu tidak akan habis. Malahan akan bertambah. Bukankah harta di dunia itu hanya titipan Allah, Bu? Diam! Aku nggak butuh nasihat dari orang seperti kamu. Huh, rumah kamu aja gubuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah mendengar ucapan ibu. Dan semoga berkah yang saya dapatkan. Saya memaafkan penghinaan ini. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah memaafkan ibu. Kang Dodi, Hafid, tolong ibu nak. Bete banget sih, Yoyo kenapa sih harus sholat jauh-jauh di tempat kayak gini? Buktinya, tungguin dong, belinya putus ya. Ayo wae dia. Ih, cepetan dong. Emang kalian nggak tahu hutan itu angker. Di sini ada pocongnya. Ada pocongnya. Tantinja sabar dong, ntar lagi juga nyampe kok ah. Tahu nih, lagian kalau mau dapet pahala tuh mesti usaha. Angker pocong. Kok banget sih? Ada apa nih? Gerombolan orang-orang gembel lagi pada ngumpul tengah malam. Tengah jalan lagi. Si Wadam, apa gua gak salah lihat nih? Kenapa lu? Kesambet? Dandanan lu berubah sih? Waduh, jangan-jangan ini namanya tanda-tandanya mau kiamat. Wah, kacau dong. Bang Marwan usil. Sebel. Bang Marwan nggak tahu. Tince kan dari dulu emang orang baik. Baik. Wadam, dari zaman nenek moyang lo udah jadi Wadam, ha? Lo tuh tukang bikin dosa. Baik dari mana lo? Seperti ayah nu minta tolong. Di mana ya, Pra? Iya, Doi. Tapi bener di mana ya orangnya? Jangan-jangan kuntilanak kali, Doi. Kuntilanak. Emang susah kalau bapaknya kuntilanak. Tahu aja kalau anaknya bersuara. Bagaimana? Kalau kita lihat aja yuk. Yuk. Jangan tinggalin gue dong. Gue ikut deh. Wah, kacau nih. Ya Allah, Mbak Nining, kok bisa berdarah-darah kayak gini sih? Siapa yang udah buat Mbak Nining kayak begini? Wadam, lu kagak saling ngomong. Yang ada juga dia yang ngejalimin orang. Asal lu tahu ya, ini pasti ada hubungannya sama kelakuannya. Lu aja nolongin deh, gua males. Kagak ada duitnya lagi. Gua cabut ah. Dasar preman kampung, kerja lu cuma makan doang lu. Benar, Fit. Main bolanya di luar aja. Nanti barang-barang mama pecah loh. Kristalku, barang kesayanganku. Kurang ngajar kamu. Siapa yang memecahkan ini? Siapa? Maafkan saya, Tante. Ini kesalahan saya. Maafkan saya, Tante. Maaf. Kamu tahu ini barang mahal? Hah? Tahu nggak? Maaf, Tante. Ngajar sini kamu. Sini. Maaf. Sini. Tahu rasa kamu. Ini ganjaran untuk orang yang sudah memecahkan kristal di rumah ini. Anak kurang ngajar kamu. Tidak tahu diuntung. Kamu tahu berapa harga
harga kristal ini? Hah? Kristal ini harganya mahal sekali. Kamu tidak sanggup menggantinya. Ayo, sekarang bersihkan kristal ini. Ayo, bersihkan. Bersihkan. Tante sakit, Tante. Mungkin dengan cara itu kamu baru mau buka mulut. Dengan apa kamu mau membayarnya? Hah? Ampun, Tante. Ampun, ampun. Cukup, Nining, cukup. Tolong jangan siksa Halimah. Dia hanya seorang gadis kecil yang nggak tahu apa-apa. Mengajar. Masya Allah. Gadis kecil, gadis kecil. Gadis kecil yang bisa minta uang di belakang saya. Masya Allah. Kamu sangat pengertian, Nining. Suamimu itu yang memaksa Halimah untuk menerima uang jajan. Diam kamu, Rohana. Kamu jangan ngebantah saya. Asal kamu tahu ya, kamu dan anak kamu sudah merupakan beban dalam perkawinan saya. Seharusnya dulu saya berani menolak ketika Kang Dodi meminta kalian tinggal di sini. Astagfirullahaladzim. Kenapa baru kau katakan sekarang? Kamu berhak menolak kami. Maunya juga begitu, tolong. Tapi Kang Dodi selalu menganggap bahwa kamu yang berjasa dalam kehidupan dia. Kalau cuma saya nggak sudi kamu tinggal di sini. Kamu hanya benalu dalam kehidupan saya. Seharusnya uang yang saya pakai untuk membeli makanan kamu sudah membuat saya kaya raya. Ngerti? Dasar benalu kamu. Ma, ada apa sih, Ma? Ada apa? Ini, Pak. Si Halimah memecahkan kristal kesayangan Mama. Lihat itu. Gara-gara kecerobohan dia sampai tangannya berdarah sendiri. Kenapa? Papa mau ngebelain mereka lagi? Iya. Bela aja terus sampai mati. Tapi Papa jangan salahkan Mama. Kalau satu waktu kita akan jatuh miskin gara-gara mereka berdua. Bi, maafkan kata-kata istri saya tadi ya, Bi. Jangan dimasukkan ke hati, ya. Bibi kan tahu sifatnya seperti itu. Dan tolong, Bibi jangan mempunyai pikiran untuk pergi dari rumah ini. Saya tidak mau kalau Bibi dan Halimah terluntar-luntar di jalanan. Tolong, Bi. Tolong saya. Jangan biarkan saya merasa berdosa sama Bibi dan Halimah. Ya, Bi. Percayalah, saya sangat menyesal. Tapi siapa orang yang bisa memaafkan saya ini orang yang sangat jahat. Siapa yang sudi? Yoyo. Ya, Bang Yoyo. 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 Cuma Yoyo yang bisa nolongin Mbak Nining. Oh, dan Japra cepetan bantuin. Ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bang Yoyo, ayo Bang Yoyo. Mbak Nining sakit Bang. Iya Bang. Sakit Bang. Astagfirullahaladzim. Ning, kenapa kamu bisa seperti ini? Kenapa kamu luka berdarah? Jangan, Bude. Saya telah berbuat jahat pada Ibu. Ibu Nining, apa yang membuat Ibu luka-luka begini? Lebih baik segera diobati, paling tidak memberikan pertolongan pertama untuk mencegah infeksi. Keperlu ya. Sebentar lagi
Aku akan mati. Biarkan saja. Aku begini. Aku ini orang jahat. Tidak pantas menerima kebaikan orang. Masya Allah. Alangkah meruginya orang yang tidak menerima uluran tangan saudaranya. Memang terdengar naif. Tapi kamu bisa berlindung di masjid ini, di rumah Allah. Apa yang membuat kamu kelihatan putus asa dan ketakutan? Aku ini orang jahat. Dan aku seorang pendosa. Pendosa? Halimah? Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Loh, bukannya kamu jam segini harusnya masih ada di sekolah, mah? Kenapa kamu pulang? Ada apa, Halimah? Tolong kamu jawab dengan jujur. Apa yang terjadi? Ima disuruh istirahat dulu, Om. Istirahat? Diskors maksudnya? Hah? Jadi masalah ini, kamu disuruh pulang dari sekolah? Kenapa, Ima? Kenapa kamu gak cerita sama Om? Ini benar-benar aneh. Padahal Om setiap bulan ngasih uang sama tante kamu untuk keperluan sekolah kamu. Kok bisa ya? SPP nunggak sampai 6 bulan? Pasti ada yang nggak beres ini. Ngapain sih mau ngobrol sama Kang Dodi segala? Dia pasti ngomong macam-macam. Pasti soal PSPP-nya. Ngajar. Om jangan bilang sama tante ya. Ima nggak enak kalau nanti Om sama tante sampai bertengkar gara-gara Ima. Padahal tante Nining udah berbaik hati membiarkan Ima tinggal di rumah ini. Itu juga yang minta. Yang minta, Ima. Sudahlah, Ima. Semua orang sudah tahu kalau tante kamu itu memang pelit. Tapi Om, ini sepenuhnya adalah tanggung jawab saya, Om. Ima yang harus berusaha sendiri. Ima bisa bantu-bantu tetangga untuk nyuci, nyetrika. Dan nanti upahnya bisa Ima pakai untuk melunasi SPP. Tidak perlu, Mah. Tidak perlu. Tugas kamu sekarang hanya belajar. Kamu harus jadi sarjana. Itu adalah janji sama almarhum bapak kamu. Jadi sekarang juga kamu kembali ke sekolah dan bilang sama mereka, kamu tidak perlu diskors lagi. Karena akan bayar SPP kamu 1 tahun ke depan. Dia harus dikasih pelajaran kayaknya. Ambil, Ima. Enggak, Om. Enggak. Ambil. Jangan, Om. Ikhlas, ambil. Om. Ima nggak mau. Nanti dikirain tante, Ima nggak jujur lagi minta uang di belakang tante. Ima. Ini bukan masalah jujur atau tidak, Ima. Ini menyangkut masa depan kamu, sekolah kamu. Kamu harus sekolah. Titik. Ayo ambil, Ima. Ambil. Terima kasih, Om. Iya. Ya sudah ya, Om pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa sekolah lagi. Ya Allah, yang Maha Pemberi, semoga Engkau mau melimpahkan pahala dan rizkimu untuk Om hamba yang baik hati itu, ya Allah. Dan mudah-mudahan hamba dapat membalasnya, ya Allah. Amin ya Robbal Alamin. Mana duitnya? Mana duitnya? Kamu jangan coba-coba ngumpetin dari saya. Mana duitnya?
Apa jadi maling kecil ya? Ini tante uangnya. Tapi tolong tante, saya butuh uang ini untuk bayar SPP. Kalau saya nggak bayar SPP, saya nggak boleh ikut ujian, tante. Om bilang, Ima harus lulus sarjana. Sini. Mau jadi sarjana kok pakai duit orang? Hah? Gak malu kamu? Hah? Kamu pikir suami saya itu gudang duit? Hah? Saya ini masih punya anak kecil. Masih punya rumah tangga yang harus diurusin. Ini malah pusing dengan urusan sekolah kamu. Kalau mau sekolah kamu beres, cari duit sendiri. Kerja. Ngapain kayak jadi pembantu, kayak jualan, kayak bukannya numpang hidup di rumah orang. Bertahun-tahun kamu dan ibu kamu yang peot itu tinggal di rumah ini. Tapi apa balasannya? Hah? Apa balasannya? Sini! Sini! Kurang ajar! Sini! Sini! Ngajar kamu ya? Jangan, kenapa kamu terlalu benci dengan keluarga kami? Kalian berdua itu semenjak masuk ke rumah ini, rumah tangga saya menjadi panas. Tidak ada ketenangan lagi di rumah ini. Sekarang juga angkat kaki dari sini. Pergi! Pergi nggak? Pergi! 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 Rumah ini harus bersih dari parasit seperti kalian. Ayo pergi! Tolong Nining, dari kata-katamu itu, kamu boleh menuding Bibi apa saja. Tapi kamu jangan menuduh kami sebagai parasit. Heh, sekali parasit, tetap parasit. Ayo pergi, pergi, pergi. Abang Toyib, Bang Toyib, kapan abang akan pulang, anakmu. Beneran nih. Makasih ya, Bu. Emang kalau rezeki kagak kemana? Banyak loh Fatih. Lumayan. Kemana tuh perginya? Sebenarnya gue haram nih, megang uangnya si Wadam. Gue kan nggak tahu ditaruh di mana, di toket, di ketek. Tapi karena ini dokat, gue cocol juga. Bagi deh bang, muntahnya aja tuh bang. Jajan kita hari ini. Duit gue nyabak. Lu pijit aja. Emang enak jadi reman. Jangan ikut-ikutan nanti cem dulu dong. Traktir traktir dong. Udah gak sabar lah orangnya. Biar gue becek-becek kayak tahu dia. Hai, cuai. Itu kan teman-teman Tante Tinca. Pantesan aja bawa kemenyan. Tuh, itu dia orangnya. Wah, Tantinja, temen-temennya mau pawai ya? Tapi mereka gerombolan gitu, jangan-jangan mau ada berantem. Kasihan kan? Bagaimana kalau kita satukan kekuatan untuk menolong mereka? Idih, ngapain? Kok ada baronnya? Dokat gue lagi banyak nih, lo lihat nih. Apa nih? Apa nih? Jangan kita. Kalau berada sama lagi doang kan? Biar puas lo. Hajar! Ada lagi deh. Ada. Perempuan kampung. Gimana nih? Tolong gue dong. Kurang ajar lo. Ada. Mami, papi, tolongin gue. Ada. Diperkosa gue mau Adang. Kasih ketek. Lu ternyata biang keroknya. Dasar lo. Lu udah nunggu si Wadam. Aduh. Tolongin dong. Kabur. Malah kabur lagi. Ada. Mami, papi ya. Yo yo si
Ayo Pak, tolong dibantu Pak. Dikeluarkan visanya. Ambulan dalam perjalanan menuju kemari. Tolong Pak. Maaf Pak. Bisa ularnya sudah menyebar. Saya angkat tangan Pak. Sakit. Pak. Tolong. Sabar Nining ya, sabar, berdoalah. Berserah diri dan memohon pada Allah. Semoga Allah meringankan penderitaanmu ya Ning ya. Bi. Ima. Pak. Nah. Assalamualaikum. Apalagi sih ini? Ada apa sih? Siang-siang kok nenangga? Kami, ibu-ibu Majelis Taklim, bermaksud untuk mengajak Ibu Nining bergabung. Kebetulan kami baru membentuk kepengurusan baru. Kami harap dengan adanya Bu Nining bisa menjadi motor penggerak pengajian di kampung kita. Gitu kan, Bu? Iya, betul, Bu. Insya Allah, budi baik Ibu akan mendapat ridho dan pahala dari Allah. Besar kecilnya bantuan pasti akan sangat berarti. Mau menarik saya sebagai donatur ya? Tudupain aja deh. Gak usah muter-muter dan bertele-tele. Ibu-ibu, denger ya. Kalau nggak punya dana, gak usah deh sok-sokan bikin majelis taklim segala. Zaman lagi susah, malah ngambur-ngamburin duit. Heran. Bu Lasri, denger ya. Saya nih lagi berhemat-hemat. Neken sana, neken sini uang belanjaan. Malah sekarang disuruh nyumbang. Sorry ya, cari aja orang lain yang mau jadi pahlawan kesiangan. Jangan tersinggung ya ibu-ibu. Tapi selain menghamburkan uang, juga menghambur-hamburkan waktu. Mendingan waktunya sudah saya pakai buat dagang. Kan bisa menambah tabungan saya. Amin. Kami menghargai pilihan Ibu. Yang penting bagi kami sudah melaksanakan kewajiban kami sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan. Semoga tabungan Ibu tambah banyak. Semakin banyak menerima, insya Allah akan semakin banyak memberi. Kami permisi dulu, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa lagi sih? Assalamualaikum. Ada apa lagi sih? Mau minta sumbangan ya? Nggak ada. Sana-sana pergi. Maaf Bu, kami dari pengguna masjid diminta tolong oleh Pak Dodi untuk carikan kambing yang nantinya akan kami sumbangkan ke warga perumahan Bu. Cari kambing? Nggak. Ayo sana pergi. Pergi sana. Pak? Papa? Pak? Bener, Papa pesen kambing untuk dibagikan ke fakir miskin. Hari gini, Pak. Papa tahu nggak sih berapa harga 1 ekor kambing? 1 juta, Pak. Itu kan mahal banget. Emangnya Papa sudah banyak duit apa? Ma, alhamdulillah, Papa itu dapat proyek mengerjakan perumahan sederhana di sekitar rumah sini, Ma. Rencananya kambing itu untuk sedekah, Ma. Dan dagingnya kita bagikan kepada warga di sini. Ya, kita itu untuk amal gitu, Ma. Aku harus cari cara untuk menyelamatkan uang yang akan dipakai untuk membeli kambing itu. Aku tahu caranya. Oh, begitu toh. Bilang dong dari tadi, Pak. Kalau untuk nyumbang, masa sih Mama nggak mau? Pak, kambingnya biar Mama aja yang beli. Mama punya kenalan. Dia bandar kambing. Kambingnya besar-besar dan murah. Nanti setelah itu langsung diantarkan ke tukang masak. Biar dimasak dulu baru dibagikan ke fakir miskin. Biar merekanya juga nggak sibuk, Pak. Mudah-mudahan membawa rezeki. Bagus juga itu, Mama. Papa setuju. Tapi Mama cari kambingnya yang besar-besar, Ma. Dan sehat, ya. Soal dana nggak masalah.
Papa siapkan 10 juta, ya? Nah ya, ini uangnya. Hah? 10 juta? Ini, Ma. Mudah-mudahan ya, Pak, kita dapat kambing yang besar-besar dan gemuk. Biar makin banyak fakir miskin yang bisa kita kasih makan. Alhamdulillah. Akhirnya kamu bisa berubah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Ya sudah, Ma. Kalau gitu, Papa berangkat dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar suami blow on. 10 juta buat beliin kambing. Ih, udah apa? Mendingan beli kambingnya yang kecil-kecil aja. Sisanya nanti buat beli emas. Ya, ini kambing yang siap untuk dikorbankannya. Harganya cuma 1 jutanya. Mahal amat, Pak, 1 juta. Kalau 10 ekor berarti 10 juta. Kapan gue dapet untungnya? Pak, kalau yang kecil-kecil kayak gini berapaan? Kalau yang kecil-kecil ininya belum siap untuk dikorbankan. Yang gede aja kenapa sih? Jangan banyak ceramah, cerewet. Gini aja, Pak. Yang kecil-kecil ini saya beli 5 ekor. 500 1 ekor. Nih uangnya, mau nggak? 500. Iya. Pak, yang 4 ekor Bapak antar ke tukang masak. Yang 1 ekor Bapak antar ke rumah saya. Karena suami saya suka sekali makan kambing. Sekarang cepat antarkan. Bilang sama tukang masak, langsung dimasak dan bagi ke fakir miskin. Ya, ingat. Jangan bilang siapa-siapa kalau 1 ekor itu buat saya. Baik-baiknya, baik. Masya Allah. Amal keluarga kok milik kambingnya yang kecil-kecil. Amal kok nanggung-nanggung. Ini juga bagus. Halo, Jeng. Ini loh, Jeng. Aku ada perhiasan yang baru banget. Tapi harganya agak mahal. Ini pasti cocok untuk Jeng Nining. Dipas dulu ya, Jeng. Ya. Tapi Jeng yakin ini modelnya cuma 1 ini? Oh ya pasti loh, Jeng. Untuk Jeng Nining itu pasti spesial. Tapi Jeng, ini harganya sangat mahal loh. Emang berapa? Ya, kira-kira 10 juta deh. Tapi boleh dong diangsur 2 kali. Oh, pasti deh. Boleh. Kalau begitu saya akan ambil beberapa. Waduh, kalau suamiku sering-sering beli kambing, bakalan makin banyak koleksi perhiasanku. 1 pembelian kambing, aku bisa untung 500.000. Berarti semua keuntunganku 7.500.000. Repot kalau nggak punya suami gini nih. Semua kerjaan sendiri ya. Nyari duit sendiri, nyuci sendiri. Itu kan Mbak Nining. Kok dia turun di sini? Bude, ibu-ibu, lihat deh. Itu kan Mbak Nining. Kok rumahnya di sana dia berhenti di sini? Alah, mau ngapain lagi dia kalau bukan cuma mau pamer? Tuh kan bener. Apa gue bilang? Mau pameran. Maklum, kayaknya sih baru ngeborong emas tuh. Lihat aja, sampai berorotan gitu tuh emas. Ya Allah, banyak amat Mbak Nining pakai gelangnya, pakai kalungnya, pakai emasnya. Mbak Nining hati-hati, hari gini banyak rampok. Hei, Tince, tutup mulut lo. Bilang aja kalau sirik. Sirik kan tanda tak mampu. Ih, emang iya sirik tanda tak mampu. Kalau sirik pangkal kaya, Tince mau sirik terus jadi kaya. Ih, lagian kalau Tince sirik sama Mbak Nining, gak mungkin ya, gak level. Beda, kita beda kok. Sudah, jangan bergunjing. Gak baik membicarakan orang di belakang. Itu sudah rezekinya dia. Kalian jangan iri. Sesungguhnya manusia yang iri itu adalah manusia yang merugi. Lebih baik kita bicara yang manfaat saja. Masya Allah, Babe, Pak Dodi, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Be. Waalaikumsalam. Kebetulan sekali, Pak, kita ketemu di sini, Pak. Saya disuruh Nyonya nganterin kambing 5 ekor, Pak. Apa, Be? Pesanan 5 ekor untuk istri saya? Iya, jadi
Yang 4 ekor ini untuk dikirim ke tukang masak, Pak. Yang 1 buat Bapak. Apa nggak salah, Be? Minta 5 ekor dan diminta desain 1 untuk saya. Betul, Bapak ini kan suka kambing toh, Pak. Tapi kata Nyonya, jangan bilang siapa-siapa, Pak. Maksudnya warga kamu sini, Pak. Mama ini benar-benar keterlaluan ya. Mama sudah bohongi Papa. Beraninya kamu membohongi saya dan mempermalukan saya di depan bandar kambing itu. Hah? Kenapa? Kenapa kamu korupsi uang saya? Uang itu untuk Mama. Kenapa? Berani-beraninya Mama ini ya. Itu amanat, Mbak. Apa Mama gak takut dosa? Hah? Pak, Mama nggak bohong sama Papa. Memang kami yang besar habis. Kemarin kan baru habis lebaran haji. Jadi stok mereka juga kosong. Bohong kamu. Saya tidak percaya sama kamu. Ajar kamu. Teganya Papa berbuat begini sama Mama. Justru kamu yang tega. Kamu tega bohongi Papa. Kamu berani menipu saya dengan segala kebohongan kamu. Masalah Halimah dan Mirohana. Kamu bilang mereka itu minggat. Tapi apa? Mereka itu diusir sama kamu. Iya kan? Hah? Apa sih mau kamu ini? Hah? Dasar perempuan gak punya perasaan. Mereka memfitnah, Pak. Mereka yang keluar sendiri dari rumah ini tanpa izin, Pak. Bohong kamu. Ayo, coba suruh mereka ke sini sekarang. Baik, saya akan panggil mereka. Halimah, Bibi, sini. Kalian memang orang-orang brengsek. Gak tahu berterima kasih. Mama kamu. Hah? Mama. Mama akan pergi dari rumah ini, Pak. Aku nggak terima, Pak. Kamu lebih memilih mereka daripada aku. Aku ini istri kamu. Aku minta cerai. Apa kamu bilang? Astagfirullahaladzim. Jangan, Nining. Istighfar. Cerai memang dihalalkan, tapi sangat dibenci oleh Allah. Percayalah, Nining. Masih ada kesempatan untuk bertobat dan untuk memperbaiki segalanya. Sadari Allah. Keluar, cepat. Mau apa kalian? Keluar. Buka dulu, cepat. Pertarin. Cepat. Lepas. Diam. Lepasin. Diam. Masukin aja, Bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yuk, matanya yuk. Saudara-saudara, mungkin ini adalah contoh akibat keserakahan manusia. Ketika harta dan kekayaan bertakhta di atas segalanya, maka perbedaan amal dan dosa sangatlah tipis. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang pemburu harta. Karena sesungguhnya harta adalah titipan Allah sementara. Yang akan kita bawa mati cuma amal dan ibadah kita. Juga selembar kain kafan penutup jenazah. Tidak ada.
Tidak akan ada yang lain.